Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai materi manusia dan peradabannya. Ini merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Semoga apa yang saya bahas kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai pengertian adab dan peradaban. Konsep masyarakat beradab ini berasal dari konsep civil society dan berasal dari kata society civil. Istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab, yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etiket. Manusia beradab dapat diartikan sebagai manusia yang memiliki akhlak mulia, yang memiliki kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Adab sendiri erat hubungannya dengan keempat hal berikut. Yang pertama, yaitu moral, yaitu suatu nilai dalam masyarakat yang hubungannya dengan kesusilaan. Yang kedua, norma, yaitu aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu yang baik ataupun salah. Yang ketiga adalah etika, yaitu nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Yang keempat adalah estetika, yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, kesatuan, dan keselarasan. Dari sekian banyaknya pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka istilah peradaban dapat dipakai untuk menyatakan hasil-hasil kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi, adat sopan santun, serta pergaulan. Selain itu juga kepandaian menulis, organisasi bernegara, serta masyarakat kota yang maju dan kompleks. Pendekatan terhadap peradaban bisa dilakukan baik dengan menggunakan organisasi sosial, kebudayaan, cara berkehidupan yang sudah maju, termasuk iptek dan pemerintahannya. Tinggi rendahnya suatu peradaban bangsa sangat dipengaruhi oleh kedua faktor berikut. Yang pertama yakni pendidikan, dan yang kedua adalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Evolusi budaya sendiri dapat dibagi menjadi 3 gelombang, yaitu gelombang pertama, sebagai tahap peradaban pertanian, di mana dimulai kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam. Kita bisa menyebutnya dengan revolusi agraris. Gelombang kedua, sebagai tahap peradaban industri, contohnya yakni penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil, dan pesawat terbang. Kita sebut dengan revolusi industri. Gelombang ketiga, yakni sebagai tahap peradaban informasi, yakni dengan adanya penemuan teknologi informasi dan komunikasi, contohnya komputer atau alat komunikasi digital. Evolusi budaya sebenarnya dapat berakibat positif, yaitu memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan, dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Namun di samping itu, evolusi budaya juga dapat berakibat negatif. Contohnya, merusak nilai-nilai kehidupan yang ada, menghambat kemajuan, memperburuk sendi-sendi kehidupan, dan merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan bila kita tidak menyikapi perubahan budaya tersebut dengan baik. Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan dalam suatu peradaban, dan dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama yakni faktor internal atau faktor yang terjadi dari dalam peradaban itu sendiri.
Yang pertama yakni bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemberontakan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua yakni faktor eksternal atau dari luar dari peradaban. Yang pertama ada faktor alam yang berubah. Dan yang kedua, mendapat pengaruh dari budaya lain. Berikutnya adalah pembahasan mengenai masyarakat madani. Masyarakat madani diprediksi sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Dalam proses pengaplikasian konsep masyarakat madani, tentunya akan ditemui berbagai kendala. Di antaranya, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Yang kedua, masih rendahnya pendidikan politik dalam masyarakat. Yang ketiga, kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter. Yang keempat, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah yang besar. Yang keenam, kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Proses menuju masyarakat madani pada dasarnya tidaklah mudah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang tercermin antara lain dari kemampuan tenaga-tenaga profesionalnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri atau mampu mengatasi ketergantungan agar tidak menimbulkan kerawanan, terutama bidang ekonomi. Yang ketiga, semakin mantap mengandalkan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri atau yang berbasis kerakyatan, yang berarti ketergantungan kepada sumber pembangunan dari luar negeri semakin kecil atau tidak ada sama sekali. Yang keempat, secara umum telah memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh, serta berwawasan global. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tradisi dan modernisasi. Tradisi atau dalam bahasa Latin yakni traditio atau diteruskan, yakni suatu kebiasaan yang mana dalam pengertian paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun seringkali lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain daripada tradisi, ada juga yang disebut dengan modernisasi, di mana modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua segi kehidupan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya untuk mencari taraf hidup yang lebih baik dan nyaman. Berikut ini ciri modernisasi. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan materi dan ajang persaingan kebutuhan manusia. Yang kedua, majunya teknologi. Yang ketiga, modernisasi banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Yang keempat, berkat jasanya, hampir semua keinginan manusia terpenuhi. Yang kelima, banyak melahirkan teori-teori baru. Yang keenam, mekanisme masyarakat berubah
menuju prinsip dan logika ekonomi, serta orientasi kebendaan yang terlalu berlebihan. Kehidupan seorang, perhatian religiusnya dicurahkan hanya untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. Yang terakhir adalah peradaban dan problematika. Peradaban adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan bagian-bagian atau unsur kebudayaan yang dianggap halus, indah, dan maju. Globalisasi sendiri adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi juga memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang, yang ditandai menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi di bidang politik antara lain membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya akan masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat timbulnya pengikisan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa yang menjadi jati dirinya. Pengaruh ini semakin lancar dengan pesatnya media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Globalisasi juga memberikan dampak terhadap pertahanan dan keamanan negara. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan dapat mengganggu keamanan bangsa. Problematika peradaban di Indonesia yang timbul akibat globalisasi diantaranya juga dapat dilihat dalam bidang bahasa, kesenian, juga yang terpenting kehidupan sosial. Akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat, terjadi transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia. Permasalahan yang penting lainnya adalah adanya kemungkinan punahnya suatu bahasa di daerah tertentu disebabkan penutur bahasanya telah terkontaminasi oleh pengaruh globalisasi.